Selamat malam. Malam ini kita akan melanjutkan kuliah yang lalu. Kuliah yang lalu adalah tentang fitting dengan sci-fi. Nah, hari ini kita akan teruskan, tapi tidak dengan sci-fi, tapi dengan sesuatu yang lain yang nantinya akan sangat diperlukan untuk deep learning, untuk ANN, CNN, dan sebagainya. Saya share dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya start dengan new file saja. Karena hari ini belum menyiapkan sesuatu. Semoga kalian bisa ngikutin sambil mungkin membuat bersama. Pada hari ini saya akan mencoba membuat program tentang gradient descent. Dan teman-temannya. Kalau kita cari bukunya, saya kira ada banyak. Mungkin salah satunya pakai punya Ruder saja. Nah, ini dia. Pakai Ruder, Sebastian, an overview of gradient descent optimization algorithm. Nanti kita lihat ini ya. Itu yang terlihat di situ satu window kan. Ini terlihat apa di situ? Jupiternya, Pak. Oh. Kalau ini? Halaman bulat. Ini saya nggak bisa lihat. Ini sekarang yang terlihat apa? Ruder.io, Pak. Iya, Ruder.io. Oke, so bukunya ini ya, bisa dilihat di Google gradient descent terus Ruder.io, nanti akan ketemu tulisannya Sebastian Ruder. Ini overview dari semua beberapa cara tentang gradient descent. Ada momentum method, Nesterov, Aldergrad, ada delta, dan sangat banyak. Dan ini diperlukan semua untuk gradient, diperlukan untuk deep learning nanti. Jadi kita belajar sedikit-sedikit tentang ini, yaitu tentang gradient descent varian, batch gradient, dan seterusnya. Nah, start dari ini. Ini apa? Maksudnya apa? Kita start dari ini saja. Ini kembali ke gradient descent. Saya kembali ke Jupiter ya ini ya. Oke. Iya, Pak. Baik, kita kasih judul dulu, gradient descent. Dan variasinya. Oke, kasih nama. Oke, kasih referensi supaya bisa untuk belajar. Ya, itu kita akan belajar ini. Hari ini kita mencoba dulu memakai yang sederhana, jadi import NumPy seperti biasa, import NumPy, SNP, terus import untuk menggambar, import
matplotlib, matplotlib, pyplot, splt. Nah, kemudian kalau pakai Jupyter langsung ini matplotlib inline supaya langsung tergambar. Ya, kita pakai itu saja. Library yang lain untuk sementara tidak usah. Terus kita mencoba membuat data random saja. Kita kalau random start dari sheet random tertentu, nilainya boleh berapa saja. Saya pilih 55 karena itu umur saya. Tidak ada hubungannya sama numerik. Ini bebas ya 55 atau berapa atau 0. Terus kita bikin sebuah kurva, n-nya kira-kira 300 saja. Terus x-nya in space dari misalnya dari 0 sampai berapa ya, 10 dengan n titik. Kemudian y. Nah, oke, kita buat y sedikit bervariasi. Ini misalnya 10 kali mungkin eksponensial saja, eksponen minus 0,3 kali x. Oke, kita tambah random normal yang lokasinya di 0 dengan standar deviasinya kecil saja, kira-kira 0,4. Kita coba dulu. Dan ada endpoint. Oke, kita coba plot, plt plot, x, y. Supaya agak besar, kita plot figure dengan fixed size. Ya, kita kira 12,4. Ya, saya kira it's okay. Coba. Nah, ini dia. Oke, dengan SciPy kalian sudah bisa memperkirakan kira-kira di fitting dengan apa, misalnya dengan eksponensial atau apa, dan PR-nya juga seputar SciPy, dan itu sudah bisa. Tapi hari ini kita tidak pakai SciPy, tapi pakai sesuatu yang sangat penting untuk deep learning yang namanya gradient descent. Kita ingin membuat itu. Nah, pertama kita tahu kan ini fungsinya sebenarnya eksponensial karena tadi kita yang membuat, sehingga kita bisa membuat functions, namanya apa ya, my function ya, def misalnya my functions. Oke, kemudian masukkan x dan masukkan parameter di situ, dan oke, langsung return, atau dibuat dulu misalnya a dan b itu dikeluarkan dari parameternya, kemudian return. Oke, seperti kemarin fungsi itu apa? Ini adalah a kali np eksponensial kali minus b kali x, ya. Itu adalah fungsinya. Jadi kalau kita lihat tadi kan parameternya kita tahu ya berapa ini, 10 sama min 3, tetapi kan kita tidak pura-puranya tidak tahu itu karena ini data kita tidak tahu data itu punya parameter berapa, sehingga parameter kita coba pura-pura saja, misalnya parameternya adalah kita tidak tahu berapa, misalnya 15 gitu,
Kita tidak tahu juga ini berapa tadi, 3 ya. Jadi kita buat 1 gitu. Terus X, par. Kita plot bersama-sama. Ini kita copy saja. Plot X, kemudian kita plot lagi. Plot X, Y1. Y1 adalah sesuatu yang pura-pura kita maui. Kita kasih label, yang ini adalah originalnya. Kemudian yang ini adalah predictions-nya. Oke. Seperti ini. Dan kita lihat, perkiraan parameter kita jelek, tidak matching. Berarti harus ada cara untuk mencari par yang benar. Dan salah satunya kemarin kita sudah belajar dengan SciPy. Hari ini kita akan memakai cara yang lain, yaitu dengan cara gradient descent. Oke. Kita memulai dengan gradient descent. Dan kita tahu dari teori bahwa parameter ditulis biasanya pakai theta, jadi A sama B tadi ditulis sebagai theta seperti ini. Saya copy ya. Saya masukkan ke sini supaya langsung bisa dilihat. Oke. Kita memakai gradient descent, yaitu artinya mengupdate A dan B. Ini theta bisa A, bisa B dengan cara seperti ini. Eta atau kadang-kadang lambda itu disebut sebagai training rate ya. Jadi theta saya tulis di sini ya. Jadi theta itu adalah parameter gitu. Di sini adalah A atau B gitu ya. Terus satunya tadi apa? Eta gitu ya. Eta itu adalah learning rate. Nah, biasanya ditulis sebagai lambda juga. Lambda. Oke. So, ini bisa lambda, bisa eta. Nah, tetapi di sini ada kebutuhan untuk menurunkan. Nah, kita tahu persamaannya adalah apa? Kita tulis lagi persamaan modelnya apa? My functions y. Kita tulis f atau y boleh. My function tadi y sama dengan a kali eksponensial kali minus bx ya, bx. Ini ya. Oke, kita turunkan. Kalau kita turunkan atau ya tidak apa-apa ini diturunkan. Bisakah? Siapa yang bisa menurunkan ini terhadap A? Kita turunkan terhadap A, apa yang terjadi? Turunan. Jadi dy dA sama dengan apa? Ada yang bisa lihat? Ini adalah eksponensial bx ya, minus b kali x, yaitu dy dA ya. Siapa yang nggak mudeng dari sini ke sini?
Oke. Terus kalau diturunkan terhadap B apa? DY dibagi, atau bukan dibagi, tapi diturunkan terhadap B sama dengan apa? Nah, yang keluar adalah X-nya, jadi minus X. Kemudian A kali eksponensial B minus B kali X. Oke, itu kalau diturunkan terhadap. Ya. Nah, di dalam persamaan gradient descent, J itu bukan Y, J adalah loss function. Y adalah loss function, sehingga perlu kita buat dulu, saya tulis di bawahnya saja. J adalah loss function yang harus kita definisikan. Misalnya mean square root misalnya, atau sum error misalnya. Jadi Y itu adalah suatu rumus, dan yang tadi, yang ini, Y1 ini adalah rumus ya, rumus yang coklat ini, sedangkan Y yang tidak ada satunya itu adalah data. Jadi ini saya tulis bukan Y1 tapi Y hat gitu, supaya tahu mana yang rumus, mana yang data. Ini Y hat. Oke. Jadi yang PLT Legends. Oke. Jadi yang predictions itu adalah Y hat, yang original adalah Y. Ini saya tulis Y. Sedangkan ini adalah Y hat. Y hat itu caranya nulis gimana? Hat, semoga jalan, Y sama dengan predictions. Oh, tidak mau? Tidak mau, sehingga kita kasih R di sini, kemudian kasih tanda ini, semoga mau. Oh ya, lihat, Y hat, ada topinya ya, terlihat ya. Nah, caranya nulis seperti ini ya, ada R-nya, kemudian seperti ini, prediction. Nah, itu akan kita masukkan di sini. Yang di sini adalah Y hat ini maksudnya. Yang dimaksud dengan Y yang di sini adalah Y hat. Sedangkan Y biasa adalah apa? Data. Jadi saya tulis lagi di sini sebenarnya adalah hat dari Y. Ini juga di hat dari Y. Dan ini juga hat Y. Nah, oke. Nah, sekarang kita memerlukan fungsi loss function yang akan kita definisikan di sini, yaitu biasanya adalah sum square error, jumlah dari YI, ini data, dikurangi Y hat, dikurangi Y hat. Yang di dalamnya ada X-nya. X-nya di luar, XI. Ini dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Jadi ini dikurung dulu. Dikuadratkan. Ya. Jadi ini adalah sum. Kurungnya kebanyakan. Kurungnya saya kurangi satu ya.
kuadratnya salah posisinya, kuadratnya harus di sini. Oke, benar ya. Koreksi kalau salah, Bu Hana. Oke, biasanya kita tulis juga supaya enak, dikasih separuh di situ, fractions di situ, setengah di sini, supaya nanti kalau diturunkan, 2 ini diturunkan saling menghilangkan dengan setengah. Nah, kita kembali ke teori Chana, kita memerlukan seperti ini. Tetanya itu bisa A dan B, dan maka ini adalah turunan J terhadap A atau terhadap B dan seterusnya, sehingga ini kalau diturunkan akan jadi apa? Kita turunkan ya. Kita turunkan di sini, kita pakai markdown lagi, kita tulis lagi turunan turunannya harus parsial, harusnya tidak seperti ini, tapi turunan parsial kita bisa memakai frax bawah sama atas, dan ini adalah parsial. Nah, parsial dari J terhadap siapa? Terhadap A misalnya. Itu adalah apa? Oke, pertanyaan untuk kalian. Turunkanlah ini terhadap A, karena Y-nya, Y hat-nya itu mengandung A. Ada yang bisa jawab? Ya, turunkan dulu kuadratnya ke sana. 2-nya pangkatnya itu saling hilang dengan setengah, berarti setengahnya hilang, hanya berganti dengan sum saja. Sum dari, oke. Kuadratnya sudah tidak ada, berarti ini YI minus Y hat. Y dXE. Ya, terus apa? Masih kalikan sesuatu? Nah, masih belum selesai. Ini turunkan terhadap A, masih seperti ini. Terus dikalikan turunan Y hat terhadap A. Tadi turunan Y hat terhadap A sudah ada, yaitu eksponensial minus BX. Berarti ini dikalikan. Nah, ada minusnya juga di situ. Minusnya ditaruh di depan, minus. Kemudian ini masukkan eksponensial B kali X, ini minus B kali X, X-nya ada indeksnya. Nah, ini dia. Jadi ketika menurunkan dan ada indeks I di dalam summation, harus hati-hati apakah I-nya itu bisa keluar atau tidak. Dalam hal ini tidak bisa keluar, sehingga eksponensialnya harus ada di belakang. Jadi I di sini masuk dalam summations, ya. Jadi kalau di tabel ada YI, ada Y hat I, ada XI juga, itu menjadi satu komponen ke I yang kemudian nanti dijumlahkan dengan yang lainnya. Oke, 2-nya sudah tidak ada karena hilang dengan setengah ini. Ini baru dengan siapa? Baru dengan A. Sekarang dengan B, apa yang diperoleh? Kita turunkan terhadap B, kita copy paste saja di situ, tapi kita terhadap B, turunan terhadap B apa tadi? Ini masih ada di depan, yaitu ada min X di sana, kemudian AX min BX. Oke.
Berarti min-nya bisa keluar. Min di sini bisa keluar, saya kira. Ini menjadi positif. Kemudian X-nya harus ada di sini. XI-nya ada di sini. Kemudian ada A di sini. Let's see. Bu Hana, bener nggak? Cek. A-nya bisa dilempar karena A-nya adalah supaya tidak selalu jumlah. Taruh di sini A-nya. Oke, semoga matematikanya ini beres dulu deh. Ya, bisa seperti itu. Nah, kita sekarang bisa membuat definisi dari turunan atau dari loss dulu. Jadi kita buat fungsi loss. Fungsi loss itu fungsi apa? Ada parameternya, pasti ada parameter, ada XY atau XY dulu, kemudian parameter, kemudian ada A dan B yang kita keluarkan dulu supaya mudah dipahami, kemudian return, loss-nya adalah C, itu adalah 0,5 kali summation, sum dari dalam kurung Y kurangi Y hat. Oke, dikuadratkan. Dikuadratkan berarti seperti ini. Nah, Y hat-nya belum tahu, berarti harus dihitung dulu di sini. Y hat adalah tadi namanya adalah my functions. XY, par kalau tidak salah. Bolak-balik, tapi tidak apa-apa. Kita cek tadi fungsi kita menerusnya apa. X, par tidak ada Y-nya, sorry. X, par. Nah, kemudian loss-nya adalah seperti itu. Itu adalah loss. Sekarang turunan loss ini tidak apa-apa supaya mudah. Turunan loss jadinya apa itu? Caranya menulis gimana? Ya, mau XY, par atau par, XY, pokoknya tidak apa-apa dibolak-balik, tapi di dalamnya harus ada ini. Kita akan menuliskan turunan C ke A sama ke B ke dalam fungsi. Sehingga apa? Kita perlu Y hat juga toh. Ya. Berarti A, B-nya kita buat. A, B adalah dari par, kemudian Y hat-nya harus dicari, jadi seperti ini, Y hat. Kemudian, oke, kita ya DCDA, kita tulis seperti itu saja supaya mudah dipahami. Adalah apa? Min sum dari dalam kurung sum dari ya ini adalah Y data kurangi Y predictions dikali eksponensial NPX minus B kali X. Oke. Itu yang DCDA. Terus saya kira kurang satu lagi. Baik. Kurang DCDB. DCDB sama dengan A kali sum dalam kurung Y minus Y hat terus kali XI kali X berarti terus kalikan eksponensial
NP eksponensial minus B kali X. Nah, semoga benar. Sampai sini ada yang lihat kesalahannya kah? Jadi turunan dari loss functions adalah ini ke sini, dan ini ditulis dalam suatu program caranya seperti ini. Nah, kita kembali ke Lagrange. Bukan Lagrange, gradient descent yang seperti ini, yaitu membuat fungsi optimizer namanya. Ya, kita sebut sebagai gradient descent, yang isinya adalah ada parameternya, ada X, ada Y. Oke. Siapa yang bisa? Ada apa lagi? Saya lihat di sini lagi, theta sama dengan theta minus eta kali turunan. Berarti, oke, kita cari A dan B-nya dulu. Itu adalah par. Itu adalah parameter yang belum optimal. Kemudian kita akan membuat dia optimal dalam suatu loop. Jadi suatu loop kita tulis biasanya orang menuliskan sebagai epoch. Jadi dari 0 sampai 100 misalnya, dari berapa, sehingga epoch di sini perlu dibuat misalnya sampai 30 kali atau 300 kali atau 3000 kali, digantung. Terus apa yang dilakukan di sini? Kita perlu mendapatkan nilai DJ/DA ini. Tadi ini harus di return dulu, returns DJ dan DA, returns DJ, DA, dan DJ DB. Run ulang. Nah, terus taruh di sini. DJ adalah turunan loss. Turunan loss tadi ada X, ada Y, ada par. Nah, itu nanti ketemunya ada 2. Coba ya kita cek angkanya dulu ya. Kita cek angkanya dulu di bawah. Jadi kita buat di sini. Ini kalau ada X dan Y, kemudian ada par, maka dia muncul atau tidak. Itu ada muncul, ada 2 gitu ya. Ini dan ini. Berarti di C ketika dipanggil, dia akan menghasilkan 2 angka ini dan angka itu. Nah, supaya tidak terlalu besar, mungkin ini kan terlalu besar ya, gede banget ya, 982 dan sebagainya. Ini supaya tidak terlalu besar, semuanya dibagi N saja, sehingga kita bisa kasih dia dikasih N adalah jumlah data. Seper N Oke. Jadi ada N-nya di situ supaya J-nya tidak terlalu besar, sehingga ini perlu dibagi dengan length dari X. Kita cek turunan. Oke, angkanya sekarang tidak lagi terlalu besar.
Nah, kita teruskan. DJ-nya sudah muncul. Terus kita harus membuat tadi theta adalah theta yang lama. Di sini adalah A dikurangi eta. Etanya belum ada, taruh di suatu tempat. Mau eta atau mau lambda. Eta saja, misalnya. Eta kali apa? Kalau A itu berarti yang pertama tadi, angka yang pertama ini, itu adalah DJ yang ke-0. Kemudian B itu adalah eta kali DJ yang berikutnya. Nah, sudah selesai. Kemudian masukkan itu dalam par A dan B-nya yang baru. Kemudian selesai. Return par. Return par. Nah, oke. Kita coba ya. Kita coba di sini. Jadi caranya nyoba gimana? Jadi kita menulis new par adalah. Nah, ini kita panggil gradient descent. Ini kita panggil semua. Etanya kita kasih angka, misalnya etanya berapa? Tanya kecil saja dulu, kita masih belum tahu berapa, misalnya 0,1 new par gradient descent. Parnya tadi, parnya berapa tadi? Masih ngarang tuh ya. Nah, ini 15,1. Ini saya copy, saya paste aja di sini. Parnya tetap 15,1 yang nggak terlalu bagus, dan dia harus bisa mencari sendiri. Etanya ada, epochnya misalnya sampai berapa? 3000 misalnya. Terus ketika new par ditemukan, maka kita bisa membuat Y predictions, Y hat yang benar, atau Y hat. Nah, tadi Y hat yang tadi ada, atau ini Y berapa ya? Y1 kah? Nah, Y1 sama dengan my functions dengan parameter yang baru. Tadi my functions gimana tadi nulisnya? Lupa aku. Oh, X dulu baru parameternya. Oke. Berarti ini X dulu baru parameternya adalah new parameter gitu. Nah, kemudian di plot. Ayo kita plotnya copy paste aja daripada lama. Tadi plottingnya oke, ini kita copy di sini. Oke. Taruh di sini, tapi ini pakai Y1. Ya, let's see what happened. Masih ada yang salah. Integer is not ada di mana? Oh, oke. Ini kurang sedikit. Range, epoch. Oh, masih ada yang lain. List index integer. Par, salah lagi. Oke. Salah. Ah, bagus. Berhasil adik-adik. Bisa ngikuti? Halo, selamat sore. Apakah sudah bisa mengikuti? Iya. Ya, kita tulis mungkin di title-nya atau di mana parnya supaya kelihatan ya. BLT title string dari new par. Semoga bisa keluar. Let's see. Nah, itu.
terlalu banyak, mungkin di rounding saja, round bar NP round saja, NP round kita butuh berapa, 3 angka saja atau 4 angka, 3 angka cukup. So, A dan B adalah ini. Mengerti ya? Saya perlihatkan lagi. Jadi intinya di sini gradient descent itu adalah mengupdate parameter A dan B dengan cara apa? Mengalihkan pertanyaan itu, ada Ya, pertanyaan. mengalihkan dengan turunan. Pertanyaannya apa ya? Bisa dibacakan kah? R15,1 kok dipanggil lagi? Bukannya itu dari awal kita anggap tidak tahu? Ya, kita tidak tahu, jadi bisa berapa aja ya. Misalnya, maksudnya tidak tahu itu kita ini ngarang. Perlu dugaan. Gitu. Ini bebas gitu. Ini bebas. Karena belum tahu. Maksudnya gitu. Itu yang ruas kanan itu kan butuh informasi sebelumnya. Jadi itu memang rumusnya perlu dipertegas lagi ya. Theta sama dengan theta main something itu tadi. Ya. Jadi theta yang di sini tuh sama yang di sini itu beda ya. Misalnya gini nih. A sekarang misalnya sama dengan 10 gitu ya. Berarti print A itu adalah 10 pasti ya. A 10. Tapi ketika A kemudian A dikurangi misalnya 0,001 tadi kalikan turunannya itu turunnya entah berapa, misalnya turunannya ada 3 gitu atau 5, print A lagi. Nah, menjadi segini. Nah, yang 10 itu adalah angka yang kita tidak tahu. Terus yang berikutnya dia akan mencari lagi yang paling pas berapa. Nah, yang paling pas itu arahnya adalah sesuai dengan minus gradient. Ini adalah gradiennya. Jadi saya kira ada di sini. Ada di bawah. Oke. So ini dia. Contohnya seperti ini. Jadi dia akan mencari yang bintang itu ya. Misalnya mencari yang bintang. Terus startnya dari mana aja yang tidak tahu. Akhirnya dia akan mencari tahu dengan mengupdate cara tadi itu dengan seperti ini. Dan ada berbagai metode. Kita masih sampai gradient descent. Masih GD, belum SGD. Nah, maksudnya itu dari apa yang sudah diketahui sama yang belum diketahui itu maksudnya seperti itu. Oh, tidak kelihatan ya? Saya ulangi. Sekarang sudah kelihatan kah? Ininya apa? Animasinya? Sudah. Nah, ini animasinya. Jadi startnya dari suatu tempat yang kita tidak tahu. Terus dia akan mencari di mana posisi yang paling minimal. Itu
berbagai metode ini gradient descent. Jadi startnya di mana saja. Oke, kembali ke sini. Ini saya delete. Terus tadi par ini juga karena yang awal sudah ada, ini tidak usah ada, tidak apa-apa. Karena di sini sudah ada kan par. Mana tadi? Oke, ini kalau saya run lagi, ini parnya masih jelek nih karena kita belum tahu yang pas dengan data itu berapa. Terus pakai par itu tadi. Jadi, Belum ganti Pak, Windows-nya masih di animasi. oh iya, Ya, udah. sekarang sudah. Jadi parnya ikut yang tadi, ini saya hapus. Jadi saya print dulu di sini, print A, print par gitu. Setelah new par saya print lagi ulang, print new par. Oke, saya run ulang. Oke, tadi 15,1 itu yang kita tidak tahu. Terus dia hasilnya adalah 10,6 sama 0,3. Kira-kira seperti itu. Ini kalau diubah etanya, misalnya etanya sedikit lebih kecil, apa yang terjadi? Belum pas juga gitu kan, kurang gitu, kurang besar, ya udah 0,1 atau 0,2, cek. Oke, dia lebih pas lagi. Nah, angka pas, lebih pas atau enggak pasnya pakai apa? Menghitung apanya? Mean square error-nya lagi. Jadi karena new par-nya sudah ada, Y1-nya ada, kita tinggal ini hitung MSE ya, atau RMSE. RMSE ngitungnya gimana? Nampi square root dari summations dari siapa? Dari dalam kurung Y data kurangi Y head, dalam hal ini adalah Y1. Ini dikuadratkan. Oke. Terus dibagi. Sebelum diakar, dibagi dulu. Dibagi length X. Supaya ada min. Minnya itu mana? Karena dibagi length X. Nah, kita bisa tulis di title AB-nya segitu. Terus caranya nulis gimana? Supaya tidak bolak-balik. Ya, tapi tidak apa-apa. Plus RMSE adalah string RMSE. Ya, itu RMSE-nya segitu. 0,4. Tadi etanya kalau kita ubah 1 itu 0,44, masih kurang bagus. Kalau masih kurang bagus, bisakah ini ditambahi epochnya? Nah, ini penambahan epoch dalam hal ini bisa memperbaiki gitu. Atau epochnya besar dan ininya sedikit lebih besar, apa yang terjadi? Ya, dia semakin kecil. Apa yang terjadi ketika kalian tidak sabar, ininya digedein banget gitu, tidak 2 tapi wah sangat besar ya, nggak tahu ini jalan atau tidak. Tidak jalan ya, jadi dia nggak stabil juga ini MSI-nya, nggak tahu berapa, tapi ini tuh lihat angkanya nggak karu-karuan, gambarnya juga nggak karu-karuan. Itu artinya tidak berhasil ya dengan eta yang besar. Sehingga etanya perlu kecil saja, 0,05 berhasil apa enggak? Tidak terlalu berhasil juga. Ini terlalu besar sehingga eta perlu dicek. Oke, sampai tahapan ini
Ada pertanyaan lagi kah? Pak, itu etanya seperti apa? Apa? Apa tujuannya? ETA. Eta? Gimana? Etanya itu kita asal nyetel sesuai sama datanya atau ada perhitungan tertentu ketika 0,01, 0,02. Eta ini kah? Eta yang dimaksud eta ini? Iya, ETA itu. Ya, eta itu juga bebas, bisa besar, bisa kecil. Kalau kecil terlalu lama, kalau besar tidak akan bagus, sehingga itu dicoba-coba. Nah, hasil bagusnya adalah ketika gambarnya sudah bisa ngikut kayak gini, dan nanti MSI-nya akan mungkin tidak terlalu banyak berubah, hanya segini saja. Jadi pemilihan ETA itu tergantung modelnya apa. Jadi tidak ada yang tahu seberapa besar atau seberapa kecil secara pasti. Jadi harus dicoba-coba dulu. Itu ETA. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Ada lagi Pak, saya. Oke. Silakan. Berapa yang paling 0,4 itu Pak? Apa? MSE. Ini. Iya. Itu dikatain bagus kalau nilainya berapa? RMSI dari mana? Itu dari ini, dari rumus ini. Enggak Pak, maksudnya itu dikatain bagus. Itu ketika. Enggak, suaranya tidak bagus. Aku lepas dulu headphone. Tes 1, 2, 3. Untuk RMSE itu dikatain bagus ketika nilainya dalam rentang skala. Oh, oke. RMSE itu bagus atau tidak bagus? Itu caranya begini. Kalau dalam hal ini kan bukan signal ya, tapi ini sesuatu yang eksponensial. Jadi biasanya caranya mencari relatif terhadap siapa itu kalau ini signal biasanya terhadap amplitudo. Kalau dalam hal ini bisa saja dengan standar deviasi dari seluruh data. Jadi standar deviasi seluruh data adalah MP, standar deviasi dari Y itu berapa? Adalah 2,62 ya. Jadi kalau RMSE dibagi standar deviasinya adalah segitu, 0,15 atau 16. Artinya ralat dia itu sekitar 16% dari variasi total. Jadi itu bagus. Jadi semakin ininya kecil, itu sangat bagus. Mudengkah? Iya Pak, ini terhadap standar deviasinya ya. Ya, dan kalau ini sayangnya bukan signal, ini adalah suatu eksponensial, berarti sebenarnya tidak perlu dibandingkan terhadap standar deviasinya, tetapi bisa amplitude misalnya terhadap 10, terhadap angka 10, jadi ini kalau dibagi 10 gitu langsung ya, 10, itu hanya 4%, jadi variasi itu 4% saja dari awalnya, misalnya konsentrasi awal adalah 10, kemudian turun. Nah, itu kita bisa memprediksi kira-kira 4% error terhadap amplitudo itu. Tapi kalau itu signal atau sesuatu yang lebih general lagi, paling general adalah membandingkan dengan standar deviasinya. Jadi apapun sinyalnya, bandingkan dengan itu, sehingga kita bisa lihat apa yang terjadi. Saya gambarkan pakai pen saja sebenarnya, supaya itu jelas. Karena ini pertanyaan mungkin dengan dosen yang lain ada yang senang banget sama MAPE, sama MI dan sebagainya, tapi alasan fisikanya tidak terlalu jelas. Bagaimana saya share? Stop dulu kah? Apa
Wah, ini sudah nampak paint. Ini paint ya untuk menggambar. Oke. Kita mempunyai sinyal gitu. Sinyalnya seperti ini misalnya. Ini sinyal yang sangat ideal, tapi datanya tidak seperti itu. Data pasti akan lari-lari di sekitar itu kan, gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bisa menghitung RMSE, itu artinya sebenarnya kita mencoba mendekati ini. Jadi suatu bandwidth. Ini pitanya. Kira-kira lebar pita itu setengahnya. Nah, ini kira-kira aja ya. Lebarnya itu ini adalah 2 kali RS, 2 kali RMSE. Tulisannya jelek. Ulangi. 2 kali RMSE. Kira-kira lebarnya. Nah, sekarang kalau standar deviasi dari data, berarti datanya itu total, apa yang kita lihat, kalau itu total. Kalau total kan berarti segini. Nah, dari sini sampai sini, itu kira-kira 2 kali standar deviasi. Nah, bisa dilihat kan. Jadi, kalau kita pengen lihat hanya separuh saja, separuhnya ini, dan separuhnya ini, itu sekarang bisa dibandingkan. Berarti kalau kalian datanya sangat berantakan sehingga seperti ini, itu datanya berantakan, maka perbandingan antara RMSE dan standar deviasi dari data akan besar, kira-kira 100% atau bahkan lebih. Nah, dalam hal ini secara fisika kelihatan, noise-nya kok sama trennya kok nggak bisa dipisah. Kalau yang ini kan bisa dipisah dengan baik. Ini trennya adalah sinus, sedangkan osilasinya itu berupa noise-nya atau itu bisa terlihat. Jadi perbandingan antara RMSE sama standar deviasi dari total data itu sangat diperlukan untuk mengerti apa yang terjadi. Begitu, Mas Yosi? Iya, Pak. Ngerti ya? Iya. Oke. Start. Di manakah aku? Oh, di sini. Ini sekarang yang nampak apa? Jupiter kah? Jupiter, Pak. Ya. Kalau ini yang nampak apa sekarang? Animasi. Teorinya Ruder? Benar ya? Itu yang pertanyaannya Yosi. Jadi yang prinsip ya tentang dugaan itu masih belum ngeh buat mereka. Menurut saya. Oh, tadi Yosi sudah bilang mengerti. Sudah ya, Yos? Yang ini nampak apa di situ? Teori kah? Ya. Iya, teori, Pak. Oke, kita lanjut dengan teori. Tadi yang bagian ini sudah batch gradient, descent. Kita sudah tulis. Sekarang kita menginjak ke stochastic gradient descent. Ya, ini kan sering banget mendengar namanya stochastic gradient descent. Bedanya apa? Bedanya yang diambil itu hanya indeks KI yang dipilih secara random. Ini saya print saja. Saya bawa ke gradient descent. Kita tulis di sini code markdown. Sekarang stochastic
gradient descent. Oke. Dan gambarnya adalah ini. Oke. So, I adalah apa? I adalah sesuatu yang random. Saya perlu copy dulu. Oke, kita pakai random. Gimana caranya random? Kita pakai NumPy random saja. Random choice misalnya. Pakai random choice. Nah, ini dia. Oke, yang kita pilih misalnya angka dari 0 sampai 10 gitu. Terus angka dari sampai 10 itu kita pilih berapa kali? Misalnya kita pilih 3 kali, maka apa yang terjadi? Oh, bisa 9, bisa 2, bisa 1. Ngerti ini ya, random choice. Jadi 10 itu adalah bisa 0 sampai 9. Yang dipilih yang mana? Terserah angka random. Ini kalau diulangi kembali, dia akan menghasilkan nilai yang berbeda. Itu adalah random choice. Dan itu bisa digunakan untuk memilih I ini. Totalnya kan tadi N ya, ada berapa N tuh? N itu ada 300, berarti ini kalau saya tulis N-nya 300, tak pilih 3 saja, ini dia akan ngambil dari situ. Terus, maunya kemana sih stochastic gradient descent? Kita lihat bahwa sebenarnya titik datanya banyak sekali kan, ini nggak terlihat titiknya. Supaya terlihat titiknya, saya kasih tanda. Yaitu tanda bintang misalnya. Nah, tanda bintang sekalian dengan tanda garisnya. Oke, ini dia. Kelihatan datanya di mana? Kelihatan ya? Nah, sekarang secara rasional, secara otak kita, apakah perlu kita memakai seluruh angka, seluruh data itu? Mungkin juga enggak. Kita pilih saja di sini 1, di sana 2, di sana terserah, dan pokoknya milihnya di mana-mana gitu. Dari 300 data, kita pilih 50 saja misalnya untuk mewakili. Karena itu random, berarti pasti bisa mencakup semuanya. Kita cek. Nah, caranya gimana? Caranya membuat supaya jadi random. Nah, kita copy paste saja. Ini kita copy paste. Gradient descent ini kita copy paste, berarti kita klik ini copy cell gitu, terus letakkan itu di paling bawah, terus paste. Nah, itu akan muncul lagi. Terus di sini kita buat stochastic gradient descent. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah bahwa kita memilih X di sini adalah posisi random. Jadi seperti ini. Coba ya. Ini saya tulis sebagai sesuatu yang beda. Ini adalah K sama dengan random. K adalah itu, terus K0 adalah bisa 41 atau bisa berapa. That's fine. Itu akan kita pasang di sini sebagai K gitu. Ya. Dan ini juga dipasang sebagai K di sini. Nah, sekarang K-nya berapa? Berarti K sama dengan random choice dari length X, ya, dari N atau length X itu N. Terus kita harus nyatakan mau berapa yang diambil. Yang berapa diambil itu namanya adalah batch size ya. Batch size.
batch size-nya dimasukkan di sini. Epoch, kemudian batch size-nya, batch CH size sama dengan berapa, misalnya 50. Oke, bebas ya di situ. Terus yang lain-lain saya kira sudah oke. Yang lain-lain ya, karena dia memilih hanya bilangan tertentu di antara sampai n, len H itu adalah n 0 sampai 300 dan ada 50 angka, berarti ini kita memilih X dan Y secara random tersebar. Sudah jadi. Oke, kita copy yang ini. Kita copy, pasang itu di sini, paste. Kemudian kita panggil stochastic gradient, stochastic. Oke, kemudian di sini ada batch size-nya. Batch size kita pilih berapa? Cobalah 50 seperti yang kita pilihnya 3000 saja, Pak. Oke, let's try. This is now Y2, Y2. Tadi Y1 adalah yang gradient descent, sekarang Y2 adalah stochastic gradient. Nah, tuh dia muncul juga yang lumayan. Sebentar, RMSI-nya dengan yang kedua. Oke, RMSI-nya masih jelek karena tadi berapa yang ini? Yang ini sampai 3000, yang atas berapanya? 5000, kita pasang yang sama aja ya. Atau hanya 2000 supaya kita tahu persis dia lebih bagus mana. Sampai 2000 saja, ini juga sampai 2000 saja. Nah, oke. Dia RMS-nya 0,44, yang tadi yang full 0,416. Oke, ini pakai full, yang ini nggak pakai full, tapi lumayan sekali. Nah, cuma sekarang kita pengen tahu kira-kira cepat mana antara yang atas sama bawah. Predictions, your prediction. Kira-kira cepat mana atas sama bawah? Bawah. Ya, kemungkinan cepat yang bawah. Ini datanya sedikit, jadi mungkin tidak terlalu kelihatan atau malah tergantung proses window apa saja tuh. Caranya pakai time ya, pakai time gini. Persen time ini kalau di enter. Nah, terus ada wall time-nya itu. Satu blok itu akan menghasilkan ini. Bekerja dalam 223 milisekund. Oke, yang sebelah sini juga kita beri timing, persen time. Oke. Berapa dia? 90 milisekund, sangat lebih cepat. Dan hasilnya juga kebetulan ini mencapai 41. Kenapa beda? Karena di dalamnya ada randomnya. Mudeng sampai tahap ini. Tes itu 50% atau 50 data ya, Pak? 50 titik. Datanya ada 300 toh. Tapi setiap kali ngitung A dan B, ambil cuma 50. Jadi nggak ambil data semua, tapi ambil 50 saja. Saya gambar pakai pen kah supaya kalian ngerti. Apakah sudah lihat pen?
Sudah ya? Sudah, Pak. So, kalian punya data ini datanya. Datanya nggak karu-karuan. Terus mau di fitting. Caranya fitting, ya ini linear fitting kan gini. Nah, sekarang caranya menghitung sebenarnya kalian hanya milih titik-titik tertentu. Misalnya titik-titik tertentunya adalah yang ini, kemudian yang ini. Ini kan cuma random ya, sama yang ini. Kemudian perkiraan linear regression-nya akhirnya ketemunya yang ini. Kan mirip, tapi tidak memakai semua data. Maksudnya stokastik gradient seperti itu. Secara stokastik dipilih, artinya secara random dipilih titiknya. Dan jumlahnya tidak semuanya, tetapi sedikit saja. Nah, karena sedikit itu kan dia tetap terkonsentrasi di sini saja gitu, tidak kemana-mana, sehingga garis itu tetap ada di situ. Mudeng ya? Mungkin tadi itu hanya ngefek ke garis imajinernya aja ya, Pak? Suaranya tidak jelas. Gimana? Berarti itu hanya ngefek ke persamaan garisnya aja. Ya, jadi persamaannya tetap sama, cuma angka yang dipilih lebih sedikit dan dipilih random. Persamaannya tetap sama persis, tidak ada yang berbeda. Oke. Lanjut. Pak, saya bertanya bisa, Pak? Boleh. Ya. Selamat malam, Pak. Ya. Ya. Itu yang 10,008 sama 0,2 itu nilai A dan nilai B ya? Iya. RMSE itu nilai errornya ya, Pak ya? Iya. Ya, berarti saya cuma mau ke persamaan tadi, bentuk umumnya aja. Berarti dari persamaan tujuan untuk diturunkan itu adalah mencari nilai A, nilai B, atau gimana? Iya, benar. Kemarin nilai A dan B pakai apa? SciPy kan? Iya. Ya, pakai SciPy. Tapi nanti di dalam deep learning, di dalam ANN, Artificial Neural Network, di dalam Convolutional Neural Network, di LSTM dan sebagainya, mereka tidak pakai SciPy lagi. Mereka biasanya pakai gradient descent, misalnya pakai ADAM, adaptive momentum. Ya, yang terakhir pertanyaan Pak, nggak bisa misalnya begini, setiap kali ini metodenya, yang punya persamaannya gitu, nggak bisa langsung ke plot itu codingnya gitu Pak ya? Apa kita harus diturunkan gitu atau gimana? Maksudnya apakah dari ini maksud saya, misalnya ada persamaannya, apakah kita tidak langsung dari persamaan itu langsung kita ke codingnya langsung, apa kita harus turunkan gitu ya Pak? Mesti diturunkan dulu terus? Ya, kalau pakai gradient descent itu harus diturunkan dulu karena namanya juga gradient descent. Gradient itu ada turunan gitu. Apakah bisa cara lain tanpa gradient? Ada. Itu lebih berat lagi. Itu misalnya pakai genetic algorithm atau pakai ya bangsanya itu genetic algorithm. Ini nanti dicek ya, what is genetic algorithm. Kalau kayak gini agak rumit sedikit ya Pak ya? Ya, ini lebih rumit malah. Iya. Berarti intinya dari persamaannya kita mencari error sama nilai A sama nilai B-nya gitu ya? Benar. Dan satu cara yang selalu dipakai di machine learning itu adalah gradient descent. Dan gradient descent ada sangat banyak, sehingga kita perlu berlatih sedikit demi sedikit bagaimana caranya atau mengerti itu apa. Nah, besok kalau ini sudah mengerti, kalian juga tidak akan mungkin tidak akan
mengcoding sendiri tidak, karena ini sudah masuk di dalam library, sudah tinggal dipakai gitu. Tapi Iya. tapi untuk data science kalau hanya memakai doang tanpa mengerti matematikanya kan tidak terlalu bagus gitu ya. Kalau ini Itu dia masalahnya, Pak. Iya, betul. kita sudah memahami, oh caranya begitu ya. Nanti kalau muncul optimizer seperti ini sudah pernah gitu. Untuk hal yang sederhana sudah pernah gitu. Maksudnya seperti itu. Sudah pernah tahu. Iya, Pak. Sudah tahu intinya berarti. Masalah coding nanti saya tanya-tanya lagi. Makasih, Pak. Siap. Ada pertanyaan yang lain kah? Berarti itu ini ya Pak, apa karena dia itu fungsinya eksponen, jadi rumus codingnya kayak gitu. Tapi ketika nanti fungsinya sinus, turunan dari sinusnya ya? Ya beda lagi. Sesuai dengan sesuai dari data pola awalnya itu apa dulu ya berarti ya Pak? Ya ABCD-nya beda lagi kan. Kalau ini kan sederhana, A eksponen BX. Kalau neural network lebih sederhana lagi karena tidak eksponensial, tapi AX plus B. Linear, AX plus B saja. Tetapi itu menjadi networking. Jadi di sini ada AX plus B, di sana ada AX plus B yang berbagai macam ada jaringannya, namanya juga neural network. Nah, diturunkan, ya turunannya sangat lebih mudah lagi, tetapi yang membuat rumit jaringannya. Ya, jadi kalau kalian punya fungsi yang lebih repot lagi, maka harus bisa menurunkan dulu menjadi seperti ini. Nah, kalau tidak bisa gimana? Ada sih pendekatan, yaitu dengan cara secant misalnya, atau Newton, atau secant ya. Jadi secant method. Ya. Ini dia. Jadi caranya mencari gradien. Ini dia. Tanpa harus mengerti. Jadi ada cara untuk mendekatinya. Salah satunya adalah secant, tapi saya tidak akan ke situ. Kembali ke sini. Kembali lagi ke teori. Kita baru sampai stochastic gradient descent. Berarti ini I-nya random. Dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, saya teruskan ke ini jam berapa? Kita kuliah sampai jam berapa nih? Sampai jam 8 kah? Ya. Mini batch gradient descent ini sama aja. I-nya juga random seperti tadi, tetapi setiap kali bilangan randomnya ada, misalnya I-nya 10 gitu ya. I adalah 10. Nah, ini dipilihlah data dari 10 sampai 10 plus N. N-nya misalnya 20. Gitu. Berarti dari 10 sampai 30. Gitu. Terus I yang berikutnya misalnya itu 35, ya berarti 35 ditambah 20. Berarti 35 sampai 55. Dan seterusnya. Itu adalah mini batch gradient descent, berarti ada satu variabel lagi, N. Jadi ini rombongan-rombongan ya. Kalau tadi kan satu titik yang tidak yang sangat random. Kalau ini tidak satu titik tapi satu rombongan. Pemimpinnya dipilih dulu si E gitu. Nomor 10, terus teman-temannya yang dekat dia sebanyak N dia ikutin. Ya, itu namanya mini batch gradient descent. Challenge. Nah, ini dibaca challenge-nya. Terus yang lain-lainnya, variance-nya apa? Nah, ini yang sangat penting. SGD mungkin sedikit lambat sehingga harus dikasih variasi. Salah satunya adalah momentum method. Momentum method caranya seperti ini. Jadi sebelum mengupdate theta kita adalah A dan B, maka dia harus mencari dulu yang lain. Kalau di sini adalah V,
ini dianggap kecepatan atau momentum, baru itu dipasangkan di situ. Nah, caranya menulis program ini bagaimana? Kita kembali copy paste ini dan masuk ke gradient descent. Kita taruh di sini momentum method, dan persamanya adalah ini. Oke, siapa yang usul? Siapa yang bisa memprogramnya? Kalau ada matematik seperti ini, maka caranya memprogram bagaimana? Contohnya adalah yang tadi, kita copy paste aja. Copy paste yang gradient descent atau yang stochastic gradient descent, atau yang ini saja, yang lebih mudah. Ini kita copy, terus paste di sini. Oke, kemudian kita tulis ini sebagai momentum. Oke. Yang di sini ada variabel baru. Variabelnya apa? V kan? Parameter kita ada 2, yaitu A dan B, sehingga kita perlu VA dan VB. VA dan VB. Nah, kita misalnya awalnya semuanya 0 saja karena kita tidak tahu VA, VB-nya berapa, 0. Kemudian VA dan VB-nya disuruh sama program ini, sama algoritma ini, untuk diupdate dulu. Dengan ada gamanya di situ, berarti di sini ditambah gam gitu. Terus gimana caranya mengupdate? Oke. Dia diupdate ketika gradiennya sudah dicari, berarti carilah gradien dulu, sudah ketemu, terus update lah nilai ini V-nya yang untuk A diupdate dulu jadi VA gamma kali VA, terus apa ditambah eta kali apa? Kali ini gradiennya tadi DC ya, ini DC ya, ini yang untuk A itu nomor 0, terus untuk B yang nomor 1, berarti ini tulis B, ini juga B, kemudian ini nomor 1. Nah, oke, ini baru sampai yang VT itu. VT sama dengan gamma VT min 1 itu caranya menulis seperti ini. Terus di sini yang kedua adalah theta sama dengan theta min VT ya, berarti di sini langsung diambil di sini. A adalah A min VA, dengan ini adalah B sama dengan B min VB. Nah, selesai. Itu adalah momentum. Oke, kita copy lagi bagian ini, paste di sini, dan cek apakah ini jalan. Berarti ini Y3, kemudian ini juga Y3, terus ini Y3, terus kita tidak pakai stochastic gradient descent tetapi pakai cara momentum. Oke, tapi momentum perlu gammanya biasanya besar, tapi harus kurang dari 1. Oke. Kita tidak pakai batch size karena bukan stokastik. Kalau dibuat stokastik ya kalian tadi indeksnya ditaruh di sini, indeks K, pakai random choice dulu. Saya kira sudah oke. Plot
coba plot. Oke, muncul. Ini adalah memakai momentum. Momentum programnya seperti ini. Ada pertanyaan? Intinya sama aja ya Pak, kalau pakai momentum sama di atas. Sama, mirip sekali. Cuma orang Oh, kan iya. pengen lebih cepat, pengen lebih lebih efisien pekerjaannya, sehingga programnya selalu diperbaiki. Caranya bagaimana ya? Gitu. Caranya salah satunya menambahkan satu baris momentum ini. Tujuannya sama, cuma mencari A dan B saja. Nah, Iya Pak. Iya. ya, besok kalau sudah lebih pusing lagi, klasifikasi gambar dan sebagainya, ternyata pakai ini gitu. Ada yang pakai momentum, ada yang pakai adaptif momentum, namanya ADAM gitu singkatannya. Berarti harus ngerti kayak gini dulu. Nah, coba kalian mencoba yang ini, Nesterov Accelerated Gradient. Oke? Kita coba Nesterov. Nah, ini dia. Saya print screen deh. Ini saya masukkan ke yang baru. Markdown Nesterov algorithm. Nah, oke. Bu Hana, bisakah di stop dulu recordingnya? Saya minta mereka mengcoding kira-kira 15 atau 20 menit, kemudian diskusi.